selama 7 bulan sebagai anggota dewan baru yang notabene baru ya, dan anak muda, itu jumlah beasiswa yang saya berikan itu sudah hampir 100.000 lebih ya. Dan beasiswa itu kan jumlahnya satu anak ada yang dari 2 juta sampai 50 juta. Jadi bayangkan saja kalau itu nominal pakai uang sendiri itu tidak mungkin gitu. Dan karena saya menjabat sebagai anggota DPR RI, program-program pemerintah bisa saya pantau, saya awasi, dan saya salurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, membantu membangun fasilitas olahraganya, sarana prasarana untuk laboratorium mereka, bisa memberikan bantuan komputer dengan jumlah yang banyak. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya tidak ternilai harganya gitu. Perjuangan undang-undang Sisdiknas menurut saya itu akan membantu banyak sekali guru-guru honorer di Indonesia ini yang sudah lama berjuang untuk itu. Didikan dari keluarga saya juga ya, memang sudah kewajiban kita untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Jadi tadi ya mungkin tidak seberapa nilainya, tapi itu dari kantong saya pribadi. Pak, tadi bilangnya buat sejarah anak dan cucu, emang udah ada kepikiran nih? Ini Mbaknya pinter ya, insya Allah doain yang baik-baik ya Mbak ya. Karena kan maksudnya apalagi sih kita kalau misalnya dalam hidup, pasti tahap berikutnya kan adalah membangun keluarga sendiri. Jadi untuk saya pribadi mungkin itu adalah target berikutnya. Mas Farel, kalau untuk korban sendiri ini kan berapa ada 6 sapi tadi bilang ya. Kan kalau korban akan memotong sendiri dulu bareng ini. Mungkin secara simbolis akan saya lakukan yang dekat rumah. Kalau yang untuk di dapil sudah ada tim-tim yang saya tempatkan untuk mengawasi kurbannya nanti di situ. Mas Farel, Kamu sejak dulu nggak sih sebelumnya kamu pas lagi syuting kan pengen di dunia politik? Iya betul Mas, mungkin ya teman-teman wartawan yang udah ngikutin saya lama tahulah saya memang kepingin menjadi diplomat. Tapi mungkin bagi teman-teman yang baru kenal, cita-cita saya dari dulu adalah ingin sekali menjadi diplomat mereka-mereka ini. Mas Farel, ini kan bisa dikatakan sudah sukses di dunia entertain, di dunia politik juga, dan tadi juga pada saat bersama masyarakat kan banyak yang mendoakan tentang hubungannya sama Puji, itu gimana tuh? Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pasti kan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya ingin lebih private aja. Kemarin sempat nonton bareng juga. Ini ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Udah saya bicarakan juga tadi ya. Nemenin dinas juga nggak di kafe ini? Nantilah kalau mungkin sudah lebih. Kamu pengen nggak sih ditemenin gitu kalau lagi keliling Tentu dapil? ingin lah, cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu. Apalagi di entertainment, haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik, yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga. Jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Tapi kan kalau bisa dikatakan, terima kasih, kita lihat. Tapi Pena misalnya kalau Puji nemenin Rafael Binas gimana nih? Coba aja tadi gimana? Iya. Nunjukin sapi kan? Iya boleh. Sapi. Keluarga saya berpisah ya, tapi saya tidak pernah merasa beruntung karena kasih sayang dari orang tua saya itu luar biasa. Jadi di hari yang spesial ini, alhamdulillah ibunda saya menemani, dan juga bukan hanya ibunda saya, nenek saya pun dan adik saya ikut menemani.